Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat rekan-rekan yang masih setia dengan Memrias Channel. Well, di video kali ini Memria mau berbagi tentang satu aplikasi yang sebenarnya sudah pernah saya berikan tutorialnya. Hanya saja aplikasi ini sudah ada update-nya gitu. Dan fitur-fitur yang fitur-fitur atau icon-icon yang bisa kita gunakan saat itu di aplikasi ini itu sudah agak sedikit berbeda sekarang. Jadi penampilan aplikasi ini sudah agak berbeda dari yang pernah saya buatkan tutorialnya. Nah, aplikasi apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap nonton video ini dari awal hingga akhir. Well, rekan-rekan sekalian, jadi aplikasi yang saya maksud tadi yaitu aplikasi Binim. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat buat kita rekan-rekan guru karena dengan aplikasi ini kita bisa membuat suatu presentasi yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin rekan-rekan guru sekalian banyak menggunakan seperti kayak PowerPoint ya, atau aplikasi editor video. Nah, aplikasi Binim ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita pilih untuk membuat presentasi atau pemaparan materi kita, karena di sini juga ada animasi-animasi yang diberikan ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi lama, hanya saja karena aplikasi ini sudah agak berbeda tampilannya, maka di video kali ini saya ingin menampilkan kembali tutorial penggunaan Binim. Nah, kalau kita membuka aplikasi Binimnya itu akan kelihatan seperti ini di layarnya. Kalau menurut saya pribadi, aplikasi ini untuk kita pengguna yang suka mencari aplikasi free atau yang gratisan, aplikasi ini sekarang sudah banyak terbatas sekali. Hanya saja masih bisa sebenarnya sih dipakai buat kita yang senang aplikasi free. Nah, kalau kita sudah membuka halaman Binim, membuka aplikasi Binim akan tampak seperti ini. Nah, di pojok kanan atas itu ada tertulis pilihan untuk buy pro, atau kita diminta untuk membeli yang aplikasi pro-nya, karena untuk di aplikasi sebelumnya Binim ini adalah totally free, belum ada pilihan untuk pro seperti itu. Cuman di update-nya ini sudah ada pilihan untuk pro, mungkin karena aplikasi ini sudah banyak yang menggunakan dan sudah lebih baik dari yang sebelumnya sebenarnya. Cuman agak sedikit terbatas buat kita yang free ya. Namun tidak usah khawatir karena tetap bisa kita gunakan untuk free-nya. Nah, untuk menambahkan penayangan, nah kita lihat di bagian bawah itu ada tanda plus. Nah, kita pencet yang tanda plus yang merah, lingkaran merah di bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan diminta untuk memberikan nama movie yang kita inginkan. Jadi misalnya saya ingin membuat materi tentang simple present tense, maka saya akan mengklik di sini judulnya. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya kita diminta untuk memilih size-nya. Di sini ada pilihan ya, apa kita mau untuk ukuran YouTube, Instagram, TikTok, Vimeo dan seterusnya. Karena kalau saya pribadi, sebagian besar video saya itu akan saya upload di YouTube, maka saya akan memilih untuk resolusi YouTube. Nah, untuk YouTube di sini ada dua pilihan ya, kita mau 1080p atau 720p. Kalau kita mau resolusi yang bagus, boleh kita pilih 1080p. Tapi perlu teman-teman ingat, semakin bagus resolusinya, maka akan semakin banyak memori yang digunakan ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan memori Android kita. Kalau kita sudah memilih, kita boleh mengklik create movie. Nah, akan muncul seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada layar blank yang ini akan kita isi nanti dengan materi. Kemudian pilihannya itu ada di bagian bawah. Nah, yang paling pertama itu ada pilihan stiker. Kalau kita mau menambahkan stiker, oke, itu tadi saya mengklik stiker. Karena aplikasi ini sudah ada aplikasi berbayarnya, maka kalau untuk yang free kita mesti sabar ya untuk selalu melihat iklan gitu ya. Saya kembali dulu ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya, kita mengklik yang stiker. Oke. Ada iklannya, kita close saja. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan. Kalau kita mau menambahkan stiker, pick your own yang paling kiri, kita bisa memilih sendiri stiker yang sudah kita punya. Ada add image, kalau kita punya image stiker di Android kita itu bisa kita klik ya. Nah, ini ada saya punya, bisa saya gunakan di sini. Ini bisa saya gunakan, saya atur.
Nah, seperti ini ya akan muncul kalau saya memilih image atau gambar dari HP Android saya. Ini kita bisa hapus kalau kita tidak serak gitu kan. Kita bisa hapus, kita ganti ya. Saya mau menambahkan stiker lagi, kita coba yang lain ya. Untuk masih di pick your own. Ini ada add SVG. Kalau di Android kita ada format stiker SVG yang bergerak gitu. Tapi saya tidak punya. Lalu di sini ada animation. Nah, ini sedikit ya teman-teman. Karena di Binim ini, di aplikasi Binim ini untuk pengguna free itu terbatas stikernya. Maka sebaiknya kita mendownload sendiri stikernya kalau kita ingin stiker-stiker itu bervariasi. Nah, ini untuk animation itu kita bisa menambahkan stiker dengan format file .json atau JSON ya. Ini kita bisa browse. Di sini saya sudah punya karena saya sudah mendownloadnya. Oke, sedikit ya. Sedikit saya tampilkan cara kita bisa mendapatkan stiker dengan format JSON. Jadi teman-teman boleh dulu ke browser, terus kita cari Lottie Files. Nah, di sini ada paling atas ini lottiefiles.com, kita klik saja yang itu. Nah, di Lottie Files inilah kita bisa menemukan atau kita bisa mendownload stiker-stiker bergerak ya, yang menarik. Di sini banyak ya kalau kita cari. Nah, buat rekan-rekan yang senang dengan aplikasi dengan stiker yang free atau yang gratis, maka rekan-rekan boleh mencari di pojok kanan atas itu ada garis mendatar 3 ya, itu kita klik. Nah, lalu ada pilihan paling atas itu discover, kita pilih discover, maka kita akan melihat pilihan free animation. Nah, silahkan kita pilih free animation. Nah, kalau sudah kita pilih maka akan muncul semua stiker-stiker yang free. Oke, seperti ini ya. Ini banyak sekali sebenarnya. Kalau kita scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada sampai 84, malah lebih ya, 84 lebih halaman gitu. Nah, sekarang kita coba klik ya di halaman 8, pilihan di halaman 8. Nah, ini bisa sampai kita cari gitu. Selain menggunakan Android, kita bisa membuka Lottie Files ini dengan menggunakan laptop kita. Nah, sekarang kita coba pilih satu ya. Nah, saya coba pilih yang ini. Kita klik ya. Nah, kalau sudah kita klik, ini akan ada pilihan di bagian atas. Teman-teman bisa lihat ada yang tanda panah ke bawah ya, atau logo download, itu kita pilih. Nah, di situ ada pilihan, kita mau memilih dia bentuk filenya itu seperti apa. Sekarang kita pilih Lottie JSON ya, supaya bisa kita gunakan di aplikasi Binimnya. Well, sekarang kita kembali ke Binim. Nah, ini kita sudah kembali ke Binim. Jadi caranya seperti tadi, kita menambahkan stiker, lalu kita buka animation, lalu kita browse file. Nah, stiker yang saya sudah download tadi lewat Lottie Files itu sudah ada. Sekarang saya bisa pilih. Nah, ini dia yang tadi kan. Nah, kalau teman-teman ingin menambah ukurannya, karena ini kelihatannya kecil sekali, di bagian bawah itu ada garis tulisannya size. Kita pindah geser aja ke kanan, ke kiri kalau mau dibesarkan ya. Nah, seperti ini. Dan juga ini bisa kita atur ya rekan-rekan. Kita bisa atur kita mau delay dulu ya. Jadi untuk nanti pindah ke, misalnya kita mau menambahkan tulisan, jadi sebelum presentasi ini pindah ke tulisan, kita tidak langsung gitu. Jadi kita bisa atur delaynya berapa detik gitu. Tapi kalau kita mau langsung tidak perlu. Lalu durasinya juga bisa kita atur. Kalau kita mau stiker ini munculnya agak lama, kita tambah aja durasinya. Di sini 3, kita bisa tambah misalnya 5 ya. Terus pause juga bisa kita atur pause-nya. Apa kita mau dia terpause dulu atau tidak? Tapi kita ikuti saja ya, tidak perlu. Nah, sekarang kita lihat dulu kembali ke stiker ya, masih stiker. Nah, selain memilih dari yang kita punya di Android kita bisa memilih sebenarnya yang diberikan oleh Binim ini. Hanya saja ada beberapa yang, nah kalau ini yang gratis, kalau kita klik yang drawings itu gratis, jadi kita bisa gunakan. Kita bisa pilih, misalnya kita pilih satu, itu bisa ya. Nah, seperti ini kan. Terus kalau kita mau tambahkan lagi stiker,
di drawings itu bisa, tapi kalau kita geser ke sebelah ini banyak tulisan pro. Nah, ini tidak diberikan untuk yang free, ini hanya khusus untuk yang pro. Nah, kalau kita pindah ke ini shapes, nah ini juga free karena tidak ada tulisan pro di bagian atasnya. Oke. Lalu Lottie Art ini juga gratis, diberikan oleh Binim. Kita bisa gunakan secara gratis. Nah, ini juga tidak ada tulisan pro, maka bisa kita gunakan secara gratis. Nah, untuk teman-teman yang merasa Lottie Art-nya ini kurang atau ingin menambahkan Lottie Art yang lain daripada ini, bisa mengikuti seperti yang saya share tadi ya, menggunakan mendownload stiker dari lottiefiles.com. Oke, sekarang kita kembali ya. Nah, buat rekan-rekan, kalau kita ingin menambahkan tulisan, kita pindah aja ke icon yang sebelahnya yang tulisan teks. Nah, di sini kita bisa menulis. Jadi tadi ini adalah tentang simple present, maka saya klik misalnya judulnya dulu simple tense. Oke. Kalau sudah, ini saya bisa insert. Oke, kita pindahkan ke atas. Nah, untuk tulisan ini kita bisa pilih bentuk hurufnya. Kita lihat paling pojok ini di kiri ada huruf. Nah, pilihan huruf kita bisa pilih. Oke. Lalu warnanya juga bisa kita pilih. Ini ada kotak hitam, itu kita klik saja. Nah, kalau kita mau warnanya bukan hitam, misalnya hijau, boleh. Nah, kan. Terus di sebelahnya lagi itu ada angka, ada panah ke bawah dan panah ke atas. Itu untuk besarnya ya. Kita coba kita klik ke atas, itu akan bertambah ukurannya. Kalau kita klik ke bawah, ukuran tulisannya juga akan mengecil. Lalu di sebelahnya itu pengaturan rata kiri rata kanannya. Kalau kita mau dia rata tengah, kita klik saja yang di tengah. Kalau dia mau rata kiri, kita pilih yang rata kiri dan seterusnya. Lalu tulisan ini kalau misalnya ada kurang satu huruf ya, atau kita merasa ada salah tulisan, bisa kita edit. Kita klik aja logo pensil di situ. Nah, kan ini bisa kita edit. Misalnya saya mau tambahkan simple present tenses, ya kan? Nah, seperti ini. Lalu di bagian bawah sama dengan stiker tadi, itu pilihannya kita bisa atur delay-nya, kita bisa atur durasinya ya. Barangkali nanti kita mau menambahkan rekaman suara dan supaya bersamaan ya tulisannya itu munculnya dengan suara kita, itu kita atur saja durasinya. Jadi jadi kalau kita perkirakan kita akan menjelaskan untuk judul saja ini sekitar 30 detik, maka sebaiknya kita atur durasinya di sini. Kita tambahkan durasinya supaya teksnya itu tidak hilang sebelum kita selesai merekam suaranya kita. Oke? Seperti itu ya, rekan-rekan. Nah, di sini ada lagi, kalau rekan-rekan lihat di bawah itu ada kayak logo petir. Nah, ini kalau kita klik logo petir itu, kita dikasih pilihan untuk behaviornya. Nah, sekarang kita coba pilih satu. Nah, ini kalau kita mainkan, dia akan mengikuti. Nah, itu tulisan simple presentnya goyang-goyang seperti behavior yang sudah kita pilih tadi ya. Jadi ini bisa kita atur di situ. Oke, sampai sini rekan-rekan paham ya. Kalau kita pindah lagi ke icon yang di sebelahnya itu ada BG, itu background. Kalau kita mau backgroundnya bukan putih, kita bisa pilih. Misalnya kita mau yang warna orange ya, atau kita mau yang warna ungu muda, boleh kita pilih. Nah, itu untuk background. Lalu, nah sekarang kita lihat di sini ada logo tangan ya, icon tangan. Nah, itu untuk animasi tangan menulis. Nah, inilah animasi yang sering kita cari ya. Nah, kita coba pilih ya. Nah, kita pilih ini misalnya. Maka nanti tulisannya itu akan muncul dengan menggunakan animasi tangan. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Lalu setelah itu kita bisa pilih di sebelah kanan lagi ada music. Kalau kita klik itu, maka akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan. Kita mau mengimport music dari HP kita. Coba kita klik ya. Nah, itu akan masuk di folder Android kita. Jadi kalau kita mau menyisipkan background music, itu kita boleh pilih itu.
kita masukkan di situ ya. Atau kita mau merekam. Kalau kita mau merekam suara kita pilih yang voice over. Kalau kita klik yang voice over, maka kita akan mulai merekam suara kita. Kalau kita sudah selesai merekam atau kita mau pause, kalau kita mau pause dulu rekamannya kita klik saja yang tanda pause itu. Atau kalau kita sudah selesai merekam, kita boleh mengklik tanda centang. Nah, ini rekaman saya sudah masuk kalau sudah seperti ini. Lalu kita klik lagi tanda centang. Nah, sekarang rekan-rekan kalau ingin menambahkan slide ini, kita lihat masih ada satu slide ya. Kita bisa tambahkan lagi slide kedua di sebelahnya. Nah, akan tertambahkan slide-nya begitu. Dan seterusnya. Nah, karena aplikasi ini ada yang pro version, setiap kalau kita mau menambahkan slide-nya, yang gratis itu cuma sampai 5 slide. Kalau kita mau menambahkan lebih dari 5 slide, itu kita diarahkan untuk membeli yang pro version. Tapi kalaupun kita tetap ingin menggunakan yang free, maka kita diwajibkan untuk menonton iklannya dulu. Jadi saya coba menonton iklannya dulu. Jadi ini iklannya cuma sekitar 27 detik. Jadi kita ikuti saja iklannya. Oke, iklannya sudah selesai, sudah tertambahkan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 6 slide. Jadi slide-slide ini bisa kita isi seperti yang kita mau ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin menyimpan projectnya, itu ada logo disk di situ. Ya, biar nanti kalau kita mau edit gampang karena ini sudah tersave. Nah, ini save as project. Jadi kita menyimpan projectnya, kita klik yang logo disk paling atas. Tapi kalau teman-teman sudah menganggap project ini sudah fix dan sudah ingin disimpan dalam bentuk video, maka rekan-rekan bisa mengklik tanda share di sini yang paling pojok kanan atas. Nah, ini kalau kita klik yang ini akan muncul seperti ini. Kita akan diminta memberikan nama movie-nya. Jadi saya kembali memberikan nama movie-nya simple present tense. Lalu kita klik make movie. Nah, kalau sudah kita klik make movie, maka dia akan terrender, dan setelah proses rendering movie-nya selesai, maka project kita akan tersimpan di Android kita dalam bentuk video file. Well, rekan-rekan, jadi yang ingin melihat hasil video yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi Bini, boleh cek di link deskripsi ya, atau di cards bagian atas video ini. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. This is the end of our video. Terima kasih telah menonton, dan tetap saya ingatkan, jangan lupa klik like, share, and comments this video, dan tentunya pencet tombol subscribe untuk tetap mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. See you on our next video. Have a nice day and bye-bye.